sebab-sebabnya kita itu bisa jadi takwa. Jadi apa sih tipsnya agar kita bisa jadi takwa, orang yang bertakwa maksudnya. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, dan kita akan membahasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembahasan kitab Taisirul Khalaq halaman 4 cetakan Maktabah Hidayah. Sekarang kita akan membahas sebab-sebabnya kita itu bisa jadi takwa. Jadi apa sih tipsnya agar kita bisa jadi takwa, orang yang bertakwa maksudnya. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, dan kita akan membahasnya sekarang juga. Namun sebelum kita lanjut, seperti biasa mari kita baca Fatihah dulu. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa bermanfaat di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa asbabuha katsiratun. Sebab-sebab orang itu bisa menjadi takwa itu ada banyak sekali. Minha, diantaranya adalah, jadi kalau kita ingin jadi orang yang bertakwa, di sini kita diantaranya ayyulahidh al-insanu annahu abdun dalilun wa anna rabbahu qawiyyun azizun. Sesuai dengan definisi takwa adalah mengikuti semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi semua larangannya, baik dalam keadaan sunyi, baik dalam keadaan senyap, ataupun dalam keadaan keramaian. Intinya tidak pandang waktu, tidak pandang di mana saja. Jadi kapan saja, di mana saja kita harus tetap mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itulah takwa. Nah, di antara kita bisa melakukan hal tersebut itu adalah ayyulahidul insanu annahu abdun dalilun, yaitu kita harus merasa, atau orang itu harus merasa bahwa dirinya hanyalah seorang hamba yang dalil. Dalil itu ya rendah. Apalah kita di sisi Allah. Ya. Jadi kalau kita dipandang kok berani-beraninya mau melanggar perintah Allah, apa sih kita ini? Hanya sebutiran debu, hanya butiran debu. Jadi kalau kita bayangkan, coba kalau ingin kalian melihat betapa kecilnya kita, lihatlah diri kalian sekarang. Kalian ada di mana? Contohnya saya sekarang duduk, ada di mana saya ini? Ada di rumah, ada dalam ruangan. Ruangan ini ada di mana? Ada di rumah saya. Besaran mana ruangan ini dengan rumah saya? Ya besaran rumah saya. Terus besaran mana saya dengan ruangan ini? Ya besaran ruangan ini. Terus rumah saya ini ada di mana? Oh, ada di desa saya. Besaran mana desa saya sama rumah saya? Besaran desa saya dong. Nah, terus desa saya ada di mana? Ada di Indonesia. Indonesia ada di mana? Ada di bumi. Jadi kalau kita lihat ke atas, kita itu kecil, hanya butiran debu, bahkan tidak terlihat. Jadi apalah kita, kok berani-beraninya mau menentang perintah Allah yang maha besar, yang maha agung, yang memiliki segalanya. Wa anna rabbahu qawiyyun azizun, dan melihat bahwa Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala, adalah zat yang maha kuat, maha mulia. Jadi kita ini tidak ada apa-apanya. Bumi yang besar ini kalau dilihat dari galaksi, dari luar sana, dari angkasa, itu kecil seperti kelereng. Apalagi kita. Jadi kalau Allah sudah berkehendak, ya mau menghancurkan bumi semisalkan, ya kecil. Jadi kita jangan merasa sombong menentang perintah Allah seperti itu. Jadi di antaranya kalau ingin menjadi takwa, ya kita merasa bahwa kita ini kecil. Sedangkan Allah itu qawiyyun azizun, Allah itu maha kuat, maha mulia, maha agung. Itu resep yang pertama. Jadi jangan merasa besar diri, jangan sombong. Kita nggak ada apa-apanya. Berikutnya, wala yanbawi lid-dalili ayyasyil aziza li'anna nasiyatahu biyadihi. Dan tidaklah pantas bagi orang yang rendah, artinya tidak ada apa-apanya,
untuk bermaksiat, ayat sial azizah, untuk bermaksiat pada Allah yang maha mulia. Kenapa? Li'anna nasiyatahu biyadihi, karena segala kendalinya ada pada diri Allah. Jadi kita ini semuanya ada di kendali kita, ini ada di Allah semua. Kalau Allah berkehendak ya sudah terjadilah. Kalau misalkan Allah mau mencabut nyawa kita hari ini, ya udah habislah kesombongan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah kita masih hidup, apakah masih tidak. Meskipun sekarang sehat, masih bisa tertawa, bisa jadi besok sudah tiada. Jadi betapa lemahnya manusia. Ya semoga aja kita diberi umur yang panjang, sehat selalu untuk beribadah dan juga mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini juga mengingatkan diri saya sendiri. Di sini saya hanya membacakan sekaligus belajar. Bukan berarti saya adalah orang yang sudah melakukan itu semua, sudah sempurna. Kita sama-sama belajar di sini, sama-sama mengharap hidayah dan taufik dari Allah. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang bertakwa. Nah, diantaranya yaitu adalah melihat diri kita sendiri. Yaitu orang, apa sih kita itu? Allah itu maha besar, maha agung. Dan kendali kita itu ada di Allah. Kalau Allah berkehendak mencabut nyawa kita, kapan saja bisa. Seperti itu. Itu yang pertama. Saya di sini hanya bahas dua saja. Dua alasan atau dua sebab kenapa kita bisa bertakwa. Nanti selanjutnya kita bahas di hari berikutnya. Itu yang pertama. Jadi merasa kita ini rendah di hadapan Allah, tidak ada apa-apanya. Jadi buat apa kita berbuat dosa? Seperti itu. Wa minha, apalagi nyawa kita ini ada di terserah Allah, mau dicabut kapan bisa. Wa minha ayatadzakkaru ihsanallahi ilaihi fi jami'il ahwal. Yang kedua diantaranya adalah mengingat-ingat kebaikan Allah yang telah diberikan kepada kita dalam segala hal. Nyawa kita, rizki kita, keluarga kita, negara kita, dan semua lingkungan kita ini adalah pemberian dari Allah. Adalah kebaikan dari Allah, dan itu gratis semua tanpa kita bayar. Udara yang kita hirup tiap hari itu gratis. Bayangkan Anda itu udara dicabut oleh Allah, kita nggak ada apa-apanya, mati sudah. Dan orang tua, keluarga, semuanya itu dari Allah. Wa man kana kadzalika la yambawi an tujhada nikmatahu. Dan kalau sudah demikian, maka tidaklah pantas untuk mengingkari nikmat-nikmatnya. Jadi segala nikmat yang sudah diberikan tiap hari oleh Allah tanpa henti, mau kita ingkari dengan berbuat dosa, itu tidak pantas sama sekali kalau kita mengingat itu semua. Jadi intinya pembahasan kali ini dua alasan untuk kita bisa jadi takwa. Yang pertama adalah merasa bahwa kita hanyalah hamba biasa yang rendah di hadapannya, tidak ada artinya, kita kecil. Jadi jangan berani-berani berbuat dosa. Kemudian kendali nyawa kita juga ada padanya. Yang kedua, ingatlah kebaikan Allah setiap hari yang kita nikmati gratis tanpa harus bayar. Pantaskah kita berbuat dosa? Seperti itu. Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, ya mudah-mudahan saya dan kita semua bisa menjadi orang yang bertakwa dan mendapat hidayah dari Allah serta taufik. Kalau masih belum bisa melaksanakan, semoga diampuni oleh Allah. Mungkin itu aja pembahasannya. Sekarang sebelum kita akhiri, kita akan baca maknanya dulu. Wa asbabuha kasiratun, utawi piro-piro sebab takwa kasiratun iku akeh, minha iku setengah saking asbab ayulah iku ento ngeliri al insan sapa manungsa annahu satuhune insan abdun iku kaula dalilun kang ino wa anna rabbahu lan satuhune pangirane abad atau insan kawiyun iku kang kuat azizul tur mulya. Wala yang bawiran ora sayuk coli dalil kadue wong kang asor kang wong kang ino ayak sapa ya to maksiat gawe maksiat sapa ad-dalil al-aziza ing zat kang mulya li anna nasiyatahu krana satuhune ubun-ubunani insan atau dalil biadihi iku ing dalem cecekelane Allah, cecekelane al-aziz. Wa min halan iku setengah saking asbab ayat tadzakkaru iku yen to iling-iling sapa manungsa al-ihsanallahi ing oleh gawe bagusi Allah ilahi mari insan
fi jami'il ahwali ing dalem sekabehane pira-pira tingkah. Wa man kana lan utawi sapane wong kana iku ono sapa man kadalika iku koyo mengkono-kono tadakkar ihsanallah la yambawi moko ora sayukjo apa wong kang man antuj hada apa yen to angas sapa man nikmatahu ing nikmati Allah. Demikian penjelasan makna serta keterangan. Bila ada yang benar fahuwa minallah, bila ada yang salah fahuwa min nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.